nggak kalian saat berkendara di jalan, kalian itu berada di belakang pengendara yang sedang merokok? Pasti asapnya itu bisa mengenai wajah kita, bisa mengakibatkan kita sesak nafas, perih di mata, atau sekedar mengganggu konsentrasi kita saat berkendara. Tahu nggak, kondisi ini sering dianggap sepele loh, karena itu bisa menyebabkan sebagai gaya di zaman sekarang. Padahal merokok bukan sebagai gaya, tapi bisa merugikan diri sendiri. Tidak merugikan diri sendiri juga, tapi bisa merugikan diri di ruang lingkup kita. Kayak merugikan orang lain yang karena terpapar dari asap. Melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk memahami mengapa merokok di motor itu berbahaya. Apa saja sih dampaknya di jalan raya? Dan apa tindakan sederhana yang bisa kita lakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Nah, selain membahayakan keselamatan, merokok di motor juga berdampak nih pada lingkungan dan keamanan sosial. Asap rokok yang bercampur dengan polusi kendaraan membuat kualitas udara semakin memburuk, terutama di kawasan perkotaan yang padat lalu lintas. Kita mungkin tidak menyadari, tetapi setiap tindakan di jalan turut menyumbang pencemaran udara. Lebih dari itu, sering perokok tidak sadar bahwa asapnya mengganggu orang lain. Pengendara lain juga tidak memiliki pilihan untuk menghindar, sehingga terpaksa menjadi perokok pasif. Nah, dalam konteks sosial, hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap hak orang lain untuk mendapatkan udara yang bersih dan aman di ruang publik, khususnya di jalan raya. Oke, di sini saya menjelaskan kenapa bahaya merokok jalan. Alasan utama kenapa bahaya merokok jalan itu karena itu tidak terkena imbas bagi dia sendiri, tetapi kepada orang yang ada di belakangnya yang terkena asap rokok maupun bara api. Selain itu, merokok jalan itu kadang kita kan jaraknya sangat dekat kepada pengendara lain. Nah, dan juga itu kita tidak menerima konsekuensi sendiri, tetapi orang lain juga menerima konsekuensi itu seperti kayak menghirup asap rokok maupun hal lainnya. Nah, terutama kepada yang terkena jika ada anak-anak, ibu hamil, maupun orang yang terkena penyakit gangguan pernafasan. Selain itu juga, merokok di jalan juga bisa menyebabkan hilangnya keseimbangan di jalan, yang dimana tangan seharusnya berfokus kepada setang motor, tetapi ia malah merokok jalan, dan itu sangat bisa menyebabkan berujung hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi contoh yang saya berikan di sini ada itu ketika orang yang merokok jalan, dia kayak mengibaskan tangannya dan rokoknya itu dibuang sembarangan. Jika itu terjadi kepada orang lain, itu bisa menyebabkan kecelakaan pada orang lain dan maupun dia pun bisa hilang keseimbangan membawa motor. Nah, dari penjelasan kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa merokok di motor bukanlah gaya, melainkan bahaya bagi diri kita sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Karena itu, ada beberapa tindakan sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita matikan rokok dulu sebelum naik motor. Yang kedua, peduli terhadap kenyamanan pengendara lain. Yang ketiga, mulai membiasakan budaya udara bersih di ruang publik. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dengan tidak merokok saat berkendara, kita sudah berkontribusi menciptakan jalan yang nyaman, sehat, dan untuk bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga pengendara, karena itu adalah tanggung jawab kita bersama.